Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah ya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar writing skills for IELTS week 11. Sebenarnya writing skill ini juga bisa berlaku ketika kalian mau tes TOEFL, seumpamanya TOEFL untuk yang komputer base, itu seumpama kalian mau ke Amerika, biasanya pakai TOEFL yang ada writing-nya. Tapi kalau yang khusus TOEFL di Indonesia itu yang berbayar 500-an ribu, itu biasanya nggak ada writing, hanya ada listening, terus kemudian grammar, sama reading. Sedangkan kalau IELTS memang semuanya sudah akan pakai writing, kemudian ada speaking. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin fokus writing skill for IELTS. Ini sudah masuk ke week 11 ya, pertemuan ke-11. Semoga semuanya lancar, tinggal 3 kali pertemuan lagi. Ya, teman-teman sekalian, types of writing task in IELTS. Ada 2 macam bentuk tugas menulis writing di IELTS. Yang pertama itu, teman-teman sekalian, writing task 1. Yang kedua, writing task 2. Kalau yang task 1 ini visual, biasanya yang visual ini dia akan ada gambar, terus kemudian kalian mendeskripsikan. Maka seperti dia hanya mendeskripsikan. Sedangkan writing task 2 ini lebih kepada pendapat kalian. Nah, seperti dilihat, kalau writing task 1 ini seperti ada gambar, di situ ada gambar grafik ya. Kalian tinggal mendeskripsikan. Simpamanya di sini ada lihat chicken. Ada kenaikan, beef, ada penurunan, lamb penurunan, fish hampir turun sedikit-sedikit di sini. Kalian hanya menggambarkan ini kalau writing task 1. Kira-kira kalau writing task 1 itu 20 menit mengerjakannya, banyak katanya itu 150 kata. Sedangkan kalau writing task 2 ini 40 menit, dan jumlah katanya itu 250. Ini sangat mudah kalau kalian menggunakan komputer ketika tes, akan terhitung sendiri. Kalau menulis, nanti tinggal dikira-kira. Kalau kalian menulisnya ke sebelah kanan, atau secara menulis dari kiri ke kanan, satu barisnya itu ada 100 kata, 10 kata, berarti kalian kalau mau membutuhkan 150 kata ini, kira-kira butuh 15 baris ke bawah ya. Kalau yang ini 250, kalau tinggal dilihat dari bentuk tulisan kalian. Kalau tulisan kalian itu kecil-kecil, mungkin bisa lebih. Tapi kalau tulisan kalian gede-gede, bisa nanti lebih dari 15 baris gitu. Rata-rata biasanya lebih dari 10 kata. Nah, seperti kalian lihat di sini, kalau yang writing task 2 ini, tinggal ada pertanyaan seperti ini, tinggal kalian menjawabnya. Contohnya, every year several language die out. Some people think that this is not important because life will be easier if there are several languages in the world. Setiap tahun, bahasa di dunia ini mulai banyak yang ditinggalkan oleh orang-orang. Maksudnya sudah tidak digunakan lagi. Di Indonesia mungkin ada beberapa. Nah, beberapa orang berpikir matinya bahasa itu tidak penting, karena kalau bahasa semakin sedikit, maka semakin mudah. Kira-kira seperti itu. Contohnya di Indonesia kan banyak sekali, ada bahasa Madura, ada bahasa Jawa, ada bahasa Mandar, ada bahasa Indonesia. Nah,
ada orang berpikir ketika bahasa-bahasa daerah mungkin bisa dibilang bahasa daerah ya, itu mati nggak apa-apa, tinggal ada bahasa Indonesia, jadi lebih mudah orang ketika mau kemana-mana. Ada yang berpikir, contohnya saya ya, di sini saya kan suku Madura menikah dengan istri yang suku Jawa. Nah, bahasa saya itu tidak bisa bahasa Indonesia, jadi harus berbahasa Indonesia. Jadi bahasa itu bahasa Jawa. Saya nggak bisa bahasa Jawa, hanya sedikit-sedikit. Itu kan terkendala. Makanya orang ada berpikir kalau sedikit bahasa, contohnya langsung orang Indonesia berbicara bahasa Indonesia semua, maka akan semakin mudah. Nah, to what extent do you agree or disagree with this opinion? Jadi dengan opini tersebut, apakah kamu setuju atau tidak? Nah, nanti tinggal diungkapkan itu dari writing task 2 ini sebanyak 250 kata. Dimengerti ya, teman-teman ya? Halo? Mengerti, Pak. Baik, kalau nggak mengerti langsung bisa ditanyakan. Nah, Lanjut. sebagai gambaran, pada kesempatan kali ini saya menjelaskan writing task 2, cuman kalian, saya kasih gambaran writing task 1 itu seperti apa. Kira-kira gambarannya seperti ini, teman-teman sekalian. Jadi writing task 2 itu ada gambarnya, seperti terlihat di sini. Ada gambar seperti ini, terus kemudian dideskripsikan di bawahnya sebanyak 150 kata. Usahakan tidak kurang, kalau kurang itu nanti dikena penalti itu pengurangan nilai. Nah di sini salah satu contohnya ini 183 kata. Kalau ini lumayan mudah, tinggal mendeskripsikan. Contohnya, the diagram show how much different kind of meat and fish was consumed in a country in Europe from tahun ini, terus kemudian tahun ini ya. Nah, bisa lihat di sini 1979 ya, sampai 2014 nih. Hanya mendeskripsikan itu. In the first year, ini tahun pertama, konsumsi beef, ini ada beef was the most popular with consumption about. Nah, di sini kan pertama beef itu paling banyak dikonsumsi. Terus kemudian di sini ya, paragraf selanjutnya menceritakan the figure of a lamb was initially almost as high as a chicken. Jadi kita lihat lamb, ini lamb di awal-awal dia hampir mirip dengan chicken ya, hampir mirip dengan ayam. Meskipun di akhirnya chicken itu sangat tinggi. Nah, yang terakhir paragraf keempat ini, first fish consumption was ordinarily approximately 60. Nah, di sini fish, nah sedikit dia penurunannya. Secara garis besar, nah di sini juga terlihat, di sini ada pembukaan, ini paragraf penjelasan, ini paragraf penutup. Ini sebagai gambaran writing task 1. Tapi kita fokus writing task 2 karena butuh berpikir kritis kalau task 2 ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau kalian mau tes IELTS itu yang bayar sampai 3.500.000, kalian akan dihadapkan namanya menulis writing task 2, penilaian dari rank 1 sampai 9. Kalau kalian dapat nilai 9, udah paling tinggi itu. Udah bisa ngajar di mana-mana ini. Nah, biasanya native speaker mungkin bisa dapat ini. Tapi bisa saja enggak, karena native speaker biasanya pintar ngomong, tapi knowledge-nya belum tentu bagus. Nah, ini nilai paling tinggi 9, ini 8, di bawahnya 7. Nah, kalau mau keluar negeri rata-rata itu 6,5. Jadi antara 6 sampai 7 dengan kriteria yang ada ini. Maka patokan kita minimal kalau belajar IELTS itu kita patoknya nanti mendapatkan 7 lah, biar aman. Nah, inilah kriteria. Bagaimana cara mendapatkan nilai 7 itu? Yang pertama, task respon. Bagaimana dia merespon
pertanyaan itu. Address all part of the task. Ketika ada pertanyaan opini kamu, nah kamu menjawabnya dengan opini kamu gitu. Present a clear position, posisinya kamu setuju atau enggak, umpamanya. Kalau kamu ditanyakan apakah kamu setuju orang menikah lebih dari satu atau tidak, nah kamu harus jelas di situ. Saya tidak setuju seperti itu. Atau saya setuju karena ada pesan agama namanya seperti itu. Saya tidak setuju karena ini sudah zamannya modern seperti itu. Nah, dalam IELTS itu tidak penting umpamanya norma-norma yang ada. Contohnya kamu melihat jika ada pertanyaan namanya seperti yang tadi, apakah polusi bertambahnya kendaraan itu akan semakin bagus atau tidak gitu. Umpamanya kamu bilang, oh semakin bagus, nggak apa-apa meskipun ada polusi, itu nggak penting gitu. Nah, pemilihan kata-kata umpamanya itu melanggar norma tidak. Di dalam IELTS itu yang dilihat adalah bentuk tulisan, bukan bentuk norma-norma segala. Jadi tulisan bagaimana kamu menulisnya. Seumpamanya kamu mau bilang ketika ditanya apakah kamu setuju dengan poligami, kalau bilang setuju ya udah tulis aja. Nah itu hanya bentuk tulisan saja yang dilihat, bagaimana kamu menguraikannya. Itu teman-teman sekalian. Nah, yang kedua, coherent and cohesion, ada kesambungan antara paragraf satu dengan yang kedua, antara yang satu dengan kedua, ketiga. Contohnya ketika mau menulis tentang apakah kamu setuju anak nonton TV, ya sangat setuju dengan anak nonton TV dengan dua alasan. Ya, umpamanya paragraf yang kedua, kamu alasan yang pertama adalah karena anak semakin kotak kosakatanya semakin banyak ketika nonton TV. Contohnya bla bla bla. Selanjutnya paragraf kedua kamu bisa menjelaskan alasan yang kedua karena kalau anak-anak nonton TV itu tidak kemana-mana, jadinya di rumah tidak berbuat hal-hal yang jelek, namanya narkoba segala. Paragraf ketiga itu jadi dijelaskan. Jadi di paragraf pembukaan kalian menjelaskan ada dua alasan mengapa saya setuju dengan anak nonton TV seperti itu. Harus nyambung antara paragraf 1, 2. Nah, ini pentingnya coherent dan cohesion nih. Nah, lexical resource ini masalah vocabulary yang kalian gunakan. Secara garis besar, vocabulary yang kalian gunakan. Umpamanya ketika ditanya apakah kamu suka nonton TV, jangan menggunakan saya suka nonton TV, jangan menggunakan like terus, minimal dirubah love dengan saya sangat suka, sangat cinta nonton TV. Ada banyak kosakata yang ditimbulkan, bukan hanya satu kemudian diulang-ulang ya. Karena biasanya kalau kalian mengulang-ulang kata, umpamanya kalian ngulang like sampai 10 kali di dalam kalimat itu bisa dianggap satu. Karena keterseringan kamu mengulang-ulang kata. Yang terakhir, grammatical range and accuracy. Grammarnya bagaimana kamu menggunakannya. Jangan kalau bisa jangan hanya menggunakan simple present umpamanya. Bisa juga present perfect. Itu juga penilaiannya sangat bagus. Ketika kalian mau bilang umpamanya saya sudah tinggal di sini selama 10 tahun. I've been here for about berapa gitu. Bukan hanya menggunakan kata-kata yang simple saja, tapi menggunakan di situ ada grammar yang beda-beda. Umpamanya dari aktif bisa positif juga aktif dan pasif maksud saya. Itu juga penting. Ini sedikit tentang gambaran writing ya, bench score, bagaimana kalian harus cara kalian mendapatkan nilai yang tinggi. Ini nilai 5, 4, 3, 1, ini biasanya dianggap masih pemula kalau yang di bawah-bawah. Kalau yang 0 ini memang tidak mengerjakan. Kalau 1 mengerjakan tapi mungkin sedikit ya. Nah,
Writing score on TOEFL test. Kalau kalian TOEFL tes untuk TOEFL, nilai paling tinggi itu hanya 6. Beda kalau dengan IELTS itu 9 tadi, kalau untuk TOEFL itu 6. Paling rendahnya 1. Kalau nilai 6 itu bagaimana? Writer has very strong organization, structural, and grammatical skill. Mirip-mirip dengan penilaian IELTS tadi. Jadi yang pertama itu kalau mau dapat 6, penulisnya itu punya bagaimana mengorganisasi kalimat dengan sangat bagus, strukturnya dan grammarnya. Grammarnya tidak salah, contohnya umpamanya plural harus plural. Umpamanya ketika bilang books, harus sesuai verb-nya. Umpamanya bilang someone has gitu kan, bukan someone have. Kalau people have gitu ya, harus ada kesesuaian. Ini juga grammatical skill. Tidak ada kesalahan, kira-kira seperti itu kalau mau mendapat 6. Nah, teman-teman sekalian, inilah nanti kertas yang akan dibagikan ke kalian kalau mengerjakan task 2. Seperti ini kertasnya. Ini kertas halaman pertama, ini halaman kedua. Sini ada penilaiannya, kandidat number, ada examiner 2, ada examiner 1. Jadi yang menilai bukan hanya 1 orang, tapi 2 orang. Bisa dilihat, nah, ini kandidat name-nya siapa, center number-nya akan diberikan. Kalau kalian, seperti yang saya bilang tadi, menulisnya 1 baris sini 10 kata, harus kalian, writing task 2 ini harus ada 25. Baris ke-25 nih, 1, 2, 3, tinggal dihitung ada berapa. Biar mencapai 250. Biar tidak ngitung kata satu-satu, langsung mengalihkan ke sini 10, umpamanya 10, atau kalau lebih, tinggal dikalikan ke bawah. Dimengerti ya? Sampai di sini? Halo? Siap. Mengerti, Pak. Siap. Ya, ini masih belum masuk ke pembahasan Ya, Pak. pokoknya. Ya, terima kasih. Strategis for writing. Ini strategi menulis. Pertama, teman-teman sekalian, read the question carefully and answer the question exactly as it is asked. Baca pertanyaannya dengan hati-hati dan jawab sesuai yang ditanyakan. Seperti itu. Itu kunci pertama untuk sukses dalam strategi dalam penulisan writing task 2 ini. Baca soalnya, jangan kemudian menulis panjang tapi tidak menjawab soalnya. Yang kedua, organize your response very clear. Nah, organisasi jawaban kalian dengan sangat jelas antara paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 dengan jelas. Ya, whenever you make any general statement, be sure to support statement. Kalau kalian menggunakan opini, seumpama kalian bilang saya di sini ada contohnya, nanti di bawah contohnya. Ketika kalian bilang umpamanya global warming itu apa namanya ya, butuh menjadi perhatian. Alasannya apa? Contohnya alasan yang pertama, sekarang sudah ada pemanasan global, semakin panas, suhu semakin panas, hujan sudah tidak menentu, seperti itu. Dikasih evidence atau dikasih penguat. Kalau menulis untuk artikel-artikel jurnal, biasanya penguatnya adalah artikel-artikel yang lain. Seumpamanya kalian bilang sholat itu bisa membuat orang sehat, seperti juga yang dikatakan oleh Nurholis namanya, atau Ustadz Abdul Somad, bla bla bla. Itu sebagai penguat supportnya. Tapi kalau kalian, karena nanti kalau nulis writing itu tidak menyontek di buku, maka kalian harus beri contoh-contoh yang clear seperti itu.
Contohnya gini, ketika kalian bilang datangnya virus corona mempengaruhi ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, banyak sekarang orang-orang yang semula bisa berjualan makanan di toko sudah di warung sudah tidak bisa, sehingga dia sudah mulai bangkrut, pekerjanya sudah dipangkas gajinya seperti itu. Nah, itu contoh-contoh yang clear. Stick to vocabulary and sentence structure that you know. Kalau kalian ada vocabulary yang baru, umpamanya mau menggunakan kata-kata ilmiah yang kalian tidak kuasain, mau digunakan, tidak usah, kecuali kalian sudah memahaminya. Ketika mau menggunakan implementasi, urgensi, seperti itu. Atau yang lain-lain. Harus memang benar-benar sudah menguasai. The implementation, nggak gitu-gitu. Atau providing. Gunakan kata-kata yang kalian sudah mengerti. Finish writing your essay few minutes earlier so that you can have time to prove. Kalau bisa, seumpama kalian dikasih waktu 40 menit, maka kalian usahakan 3 menit sebelumnya sudah selesai, agar kalian kalau ada kesalahan bisa membenarkannya, to prove, atau mengeditnya. Nah, kita masuk, teman-teman sekalian, ke inti materi kali ini, appropriate outline for essay. Untuk kegiatan, untuk IELTS ini, saran saya adalah kalian hanya butuh 4 paragraf saja. Ini sebagai latihan juga. Beda nanti untuk makalah-makalah ya. Nah, ini latihan untuk membuat esai untuk IELTS hanya cukup 4 paragraf. Yang pertama, paragraf yang pertama itu introductory paragraph, pembukaan. Yang kedua, supporting paragraph, paragraf yang kedua ini dia untuk support introduction yang ini. Yang second supporting paragraph yang ketiga ini dia untuk menguatkan yang di atasnya. Yang terakhir adalah conclusion atau penutup, paragraf penutup. Ingat, paragraf yang pertama hanya pembukaan, yang kedua untuk mensupport, yang ketiga supporting juga, tambahan. Yang terakhir adalah conclusion atau penutup. Ini salah satu contoh teman-teman yang bisa dibilang sudah ideal cara menulisnya. Di sini ada pertanyaan, every year several languages die out. Some people think that it is not important because life will be easier if there are fewer language in the world. Nah, paragraf pertama dia langsung bilang, I don't think the fact that the fewer and fewer language remain in the use every year is important matter, as it lead people to live more easier and comfortably. Nah, di sini sudah sangat jelas. Yang pertama, dia ingin mengungkapkan more easier dengan bahasa dengan semakin sedikit bahasa itu makin mudah dan semakin nyaman ya. Di sini ada langsung 2 kata kunci. Yang paragraf yang kedua ini dia langsung mau menjelaskan more easier. One reason is that communication in most cases become easier. Terus dia mengungkapkan alasannya kenapa semakin mudah ya. It will be really convenient if one can talk with other from various part of the world without the need for the live translator or special software or assistant. Karena semakin sedikit bahasa yang digunakan, tidak butuh lagi translator. Orang yang menerjemahkan. Contohnya pertemuan presiden kira-kira seperti itu. Itu kan harus butuh translate. Saya dulu pernah belajar yang sempat S3 ke Cina itu, karena orang di sana nggak bisa bahasa Inggris, supervisornya saya yang profesor itu, jadi ada yang mentranslate. Nah, saya ngomong, ditranslate sama orang penerjemahnya, dia ngomong bahasa Cina, ditranslate ke saya lagi. Jadi lucu. Nah, makanya dia mengungkapkan bahwa semakin sedikit bahasa, semakin mudah. Ini opini dia. Yang kedua, ini kata tambahan, paragraf ketiga, there will be less need to spend time learning many languages for different purposes. Semakin
semakin kita tidak butuh banyak waktu untuk belajar bahasa. Seumpamanya seandainya langsung semuanya pakai bahasa Inggris, atau semuanya di dunia nih pakai bahasa Indonesia, ya udah kita nggak usah belajar bahasa Inggris, kira-kira seperti itu. Inilah ada 4 paragraf teman-teman. Yang pertama introduction ini, pembukaan ada 30 kata. First supporting paragraph, paragraf pendukung pertama ini ada 23. Second supporting paragraph ini ada 72 dan penutup. Jadi terbagi dengan mudah. Yang pertama ini pembukaan, yang kedua itu pendukungnya, kalimat pendukung paragraf pertama, ini kalimat pendukung untuk paragraf pertama juga tambahan, yang terakhir penutup. Penutup ini hanya mengungkapkan dengan kata lain apa yang sudah diungkapkan di paragraf 2 dan paragraf 3. I believe that the fall in the number language, jadi semakin sedikitnya jumlah bahasa, itu in the use allow people to communicate more easily. Seperti ini ya. As well as focusing on their energy on more important aims and purposes. Itu teman-teman sekalian. Astagfirullah. Ya, nggak apa-apa. Farhin Nurul pakai bahasa apa itu ya? Kita saja sekarang, nah ini salah satu contoh. Pakai bahasa yang lain gitu ya, kita nggak ngerti. Makanya memang kadang ungkapan artikel ini semakin banyak bahasa, itu semakin membuat pusing. Maka semakin sedikit bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dunia ini, maka semakin mudah. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya, ingat, kita coba membuat tulisan itu sekarang 4 paragraf saja. Pembukaan, terus supporting paragraf yang ketiga, nah ini terakhir penutup. Nah, secara garis besar seperti ini, teman-teman. Provide the topic sentence. Kalian kalau punya paragraf 1, 2, 3, harus jelas di paragraf 1 ingin menjelaskan apa, paragraf 2 menjelaskan apa, paragraf 3 menjelaskan apa, yang terakhir menjelaskan apa. Contoh di sini essay topic. Some people prefer large wedding with a lot of people, while others prefer small wedding with only very close friend and family. Discuss advantages each type of wedding, then indicate that you prefer and why. Jadi sebagian orang lebih suka acara pernikahan itu hanya dengan banyak orang. Tapi sebagian yang lain suka acara pernikahan itu hanya dengan teman yang dekat saja. Orang-orang yang sangat dekat seperti itu. Bisa di sini perintahnya adalah discuss the advantages. Diskusikan kelebihan-kelebihan masing-masing type of wedding. Then indicate that you prefer. Nah, apa kelebihannya? Contohnya di sini paragraf pertama dia ingin mengungkapkan mentioning advantages of large and small wedding. Dia menjelaskan kelebihan dari acara pernikahan dengan jumlah orang yang banyak dan yang sedikit. Dua-duanya dijelaskan. Terus kemudian di paragraf kedua, full supporting paragraph, listing the discussing the advantages of large wedding. Paragraf kedua itu lebih menjelaskan kepada yang large dulu ini, mendiskusikan tentang acara pernikahan yang banyak dihadiri oleh orang yang banyak. Selanjutnya yang di sini listing advantages of small wedding. Dia menceritakan tentang pernikahan, kelebihan dari sebuah pernikahan yang hanya dihadiri oleh sedikit orang dekat saja. Jadi paragraf pertama sudah jelas, dia memention atau secara garis besar dia akan dalam artikel ini membicarakan pernikahan yang dihadiri dengan jumlah orang sedikit dan yang dihadiri orang banyak. Paragraf selanjutnya ini hanya bicara tentang pernikahan, kelebihan pernikahan yang dihadiri orang banyak, yang di sini pernikahan yang dihadiri oleh orang sedikit. Dan yang terakhir, mana yang kamu paling suka? Contohnya, saya sangat suka yang banyak orang, karena itu membuat saya bahagia.
Whether you prefer large or small wedding. Harus memilih nih, karena perintahnya prefer. Mana yang kamu sangat suka? Oh, kalau saya sangat suka large wedding. Karena ini adalah prestis dalam keluarga saya juga sangat bahagia dihadiri banyak orang. Kira-kira seperti itu, teman-teman ya. Sudah ngerti? Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 harus jelas. Dia akan membicarakan tentang apa. Dimengerti? Ada pertanyaan sejauh ini? Dimengerti, insya Allah. Ya, kalau ada pertanyaan langsung. Alhamdulillah, mengerti, Pak. Ya, kalau ada pertanyaan langsung ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Paragraf 1, paragraf 2 harus jelas, paragraf 4 mau ngomong apa. Kita lihat selanjutnya, salah satu contoh yang lain. What type of novel do you enjoy reading most? Novel seperti apa yang kamu sangat suka untuk dibaca? Use the reason example, use reasons, alasan, dan contoh to support your response. Contohnya, seperti yang tadi, kita gunakan 4 paragraf saja. Pembukaan, supporting paragraph yang kedua, conclusion, penutup. Contohnya, di paragraf pertama kalian bilang, the type of novel I enjoy reading most. Bentuk novel yang sangat saya suka untuk membaca adalah bentuknya yang romantis, gitunya, romance. Alasannya apa? The first, kita bisa hanya taruh 2 alasan saja, karena ini tidak terlalu banyak space-nya ya. Contoh, the first reason I enjoy this type of novel, bla bla bla. Salah satu, seumpama kalian mau menjelaskan di sini. Alasan saya yang pertama kenapa saya suka membaca novel yang romantis, atau hal-hal yang romantis contohnya lah ya. Karena ini membuat saya seperti membayang-bayangkan seperti dalam kisah nyata hidup saya, seperti itu. Contohnya seperti itu. Alasan yang kedua adalah membuat saya jadi bahagia, atau bisa alasan yang lain. Di sini kenapa sangat bentuk novelnya. Kemudian di sini alasan yang pertama, alasan yang kedua, yang terakhir summary. Summary of the reason I enjoy this type of novel. Hanya penutup ya, kenapa kalian suka. Itulah salah satu contoh yang lain. Selanjutnya, ini sangat-sangat penting develop supporting idea. Contoh yang lain ya, di sini yang sangat mudah. Why it is important to you to learn English? Support your response with reasons and examples. Kenapa sangat penting mempelajari bahasa Inggris? Kenapa sangat penting mempelajari bahasa Inggris? Alasannya apa? Nah, ini saya lihat salah satu contoh juga, ini sebagai gambaran, ada 3 paragraf juga. Paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat. Kalau tadi hanya menentukan topiknya secara garis besar, nah di sini supporting ID-nya harus jelas. Pertama, contohnya, kenapa sangat penting mempelajari bahasa Inggris? Yang pertama, my reasons for learning English. Inilah alasan-alasan saya mempelajari bahasa Inggris. Yang pertama, dia langsung ngasih 2 alasan. Yang pertama, for educational opportunities. Yang kedua, for professional opportunities. 2 alasan saya untuk belajar bahasa Inggris. Yang pertama ini, kita lihat for educational opportunities. Example-nya apa? Contohnya, going to university abroad, going to graduate school abroad. Belajar di luar negeri, seperti itu. Contohnya, reason necessary to learn English in order to study abroad. Sebuah kewajiban ya mempelajari bahasa Inggris untuk studi di luar negeri. Personal story-nya bisa, contohnya, the opportunity that I have to get a graduate degree abroad with scholarship from my company. Kesempatan yang saya punya untuk mendapatkan graduate degree
umpamanya S2 ya di luar negeri dengan scholarship, dengan beasiswa dari tempat perusahaan saya bekerja. Nah, ini sebagai gambaran, coret-coretan ya. Ketika kalian mau bilang, kenapa sangat penting mempelajari bahasa Inggris? Yang pertama, kepentingan untuk kesempatan mendapatkan pendidikan. Seperti di sini, bisa belajar ke luar negeri, bisa mendapatkan beasiswa, personal story. Yang kedua, di sini alasan yang kedua, for professional opportunities. Alasan profesional. Contohnya, getting an entry level of job in a multinational company, advancing to higher position in the company. Jadi bisa mendapatkan posisi yang sangat bagus di perusahaan-perusahaan internasional. Yang alasannya di sini, necessary to learn English in order to succeed in a multinational company. Karena perusahaan internasional tentunya butuh bahasa Inggris ya. Makanya ini sangat penting kalian kalau mau dapat pekerjaan yang bagus di bidang yang perusahaan internasional. The low entry level job in a multinational company that I got after I was interview in English. Nah, dengan kemampuan bahasa Inggris inilah ketika di interview kita bisa lulus atau lolos perusahaan multinasional atau perusahaan internasional ya. Yang terakhir, paragraf penutup yang keempat, the educational and professional opportunities that result from learning English. Nah, tadi yang pertama alasan pendidikan di sini dan yang kedua alasan profesional yang menjadi alasan mempelajari bahasa Inggris. Dimengerti ya? Jadi ketika membagi tulisan dalam beberapa paragraf, dia ada paragraf pembukanya, atau seperti yang di sini, ya ada topiknya. Ini ada topiknya, educational opportunities, setiap paragraf ada topiknya, baru kalian jelaskan lebih dalam. Ada topiknya di sini, kemudian kalian jelaskan lebih dalam. Ini juga berlaku kalian nanti kalau mau buat riset atau penelitian untuk skripsi. Ketika membuat satu paragraf, ada ide besarnya dulu, baru kemudian dijelaskan lebih detail. Paragraf selanjutnya, ada ide besarnya dulu, baru kemudian lebih detail. Kecuali penutup, ini langsung hanya pokok-pokok pentingnya dari yang dijelaskan. Karena yang dijelaskan di sini yang pertama adalah educational opportunities, professional opportunities, di sini juga conclusion-nya masalah educational and professional opportunities. Ya, cukup panjang penjelasannya. Nah, ini teman-teman sekalian kuis ke-11. Semoga kalian bisa mendapatkan apa yang saya jelaskan tadi. Why it is important to you to have friends? Kenapa penting bagi kamu untuk memiliki teman? Support your response with reason and example. Nah, kalian hanya membuat seperti ini. Contoh, tidak harus sangat komplit, tapi komplit lebih bagus tentunya. Nanti saya buatkan kuisnya. Sekarang bukan bentuk tulisan yang panjang dulu, tapi poin-poin pentingnya. Pertanyaannya seperti ini. Why it is important to you to have friends? Nah, pembukaannya apa? Kalau contoh di sini, my reason for learning English. Namanya di sini, my reasons to have friends. Alasan yang pertama, bla bla bla. Alasan yang kedua, bla bla bla. Alasan yang ketiga, bla bla bla. Contoh namanya supporting paragrafnya. Pokoknya di sini reason to have a friend. Di sini paragrafnya the first reason to have a friend is menambah kebahagiaan saya. Kenapa menambah kebahagiaan? Karena teman saya itu lucu, bisa menghibur saya, banyak berhumor gitu. Atau paragraf yang kedua, contoh yang lain ya, alasan saya kenapa memiliki teman itu penting karena sebagai pemotivasi saya, membuat saya semangat
uh, boundary, membuat bonding, apa saja deh. Kalian nanti bikin conclusion-nya apa. Ya, mengenai kuis ini atau penjelasan ini sudah dimengerti. Silahkan kalau ada pertanyaan mengenai kuis ini. Jadi kuisnya hanya seperti contoh yang di atasnya ini. Nanti saya share slide-nya ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Mudah ya kira-kira tugasnya ya. Silahkan nyalain mic-nya kalau ada pertanyaan. Insya Allah, Pak. Paham. Ada pertanyaan nggak? Paham ya? Siti Sundari, Faisal, Arista, Maaf, Kak. Baru Adinda. masuk. Ya, menyesuaikan ya. Oke. Arista Adi, Adinda, Zaki, Raufik, Arif, Hoir. Silakan kalau ada pertanyaan. Dimas juga nih. Ada pertanyaan? Nothing, Pak. No, nothing ya. Bukan no. Cara membacanya itu Tanya, no. Pak. Pakai iya, silakan. Ini seputar mana aja, Pak, tugasnya nanti, Pak? Tugasnya hanya ini. Week Ya, 11 itu ini. bikin sebuah paragraf aja gitu kan, Pak? Bikin seperti ini aja. Bukan Apa paragraf. pertanyaan kayak tanya jawab gitu? Bukan paragraf, hanya membuat oret-oretan kayak gini. Oh, iya, iya. Pamannya supporting adanya. Alasan yang pertama, memiliki teman, pamannya menambah kebahagiaan. Alasannya apa di sini? Yang kedua, memiliki teman itu umpamanya alasannya menambah pengalaman saya karena sering sharing gitu. Contohnya sering sharing setiap hari atau bahkan sering kali teleponan, sharing pengalaman. Hanya poin-poin pentingnya aja ya, poin-poinnya saja. Tidak harus panjang lebar. Karena harapannya pertemuan-pertemuan ke depan dari dari rancangan-rancangan tulisan kalian nanti baru pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi bagaimana menyusun dengan bagus. Jadi untuk saat ini hanya menulis poin-poinnya saja ya. Bagaimana? Dimengerti? Ngerti, Pak. Ya, ya. Nanti Mengerti, Pak. Nanti saya siapkan Microsoft Iya, Word-nya. Atau kalian nanti bisa kalau mau menulis menulis kemudian difoto bisa juga nanti diupload. Cuman saya juga akan menyediakan dalam bentuk Microsoft Word, tinggal kalian ketik. Oh, ya. Arista tadi ya. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sudah bagus sekali. Ditulis poin-poinnya saja ya. Ada yang masih belum mengerti? Sudah, Pak. Sudah. Nah, Ya. yang saya gunakan referensinya itu buku Longman untuk TOEFL, kemudian Master English. Kalian kalau mau mendapatkan contoh-contohnya bisa di atas Somi. Nah, ini juga tambahan. Kalian tinggal klik ini, link yang Veza ini, penjelasannya pakai bahasa Indonesia. Kalau semisal tadi masih mengambang karena berbahasa Inggris gitu ya, tinggal klik ini, dia akan nge-link ke saya tutup dulu share. Share-nya dalam bentuk desktop. Nah, ini masih berjalan. Nah, sudah kelihatan ya? Kelihatan belum? Sudah Pak, sudah. Nah, Sudah. ketika kalian klik linknya itu ada tips dan triksnya di sini. Di halaman di bawah itu ada contoh. Ini secara garis besar bukan hanya untuk writing, ada speaking juga, ada listening, menaklukkan tes listening, kemudian menguasai reading, dan di sini mengungguli tes writing. Kenapa? Ini tinggal kalian baca kalau semisal butuh banyak tambahan. Struktur penulisan esai, pendahuluan, bagian utama, kesimpulan bahasa Indonesia ya.
Cuman kalau untuk yang khusus kuis ini, jadi ikutin apa yang apa namanya ya, bentuk yang sudah saya contohkan ya. Jadi hanya 4 paragraf saja, biar kalian tidak terlalu sulit. Jadi tugasnya ini, kuisnya, why it is important to you to have friends, support your response with recent example. Bentuknya seperti ini, contohnya, hanya poin-poinnya. Baik teman-teman sekalian, biasanya saya akan ngasih waktu 3 hari. Ini butuh berapa hari? Sama aja nggak apa-apa, Pak? Sama saja ya. Ya, Teman-teman yang lain, ada yang keberatan? Enggak, Pak. Baik, nanti saya tulis 3 hari, seperti biasa lah ya. Karena nanti juga kalian bisa langsung dikerjakan nanti malam ya. Coret-coret saja, bisa di kertas. Nanti juga saya siapkan yang bentuk, kalau kalian langsung mau ngetik di HP kalian bisa. Itu saja. ya Pak, mau tanya lagi, Pak. Ini Ya. berarti bikinnya 2 ini, Pak. Paragraf 1 sama 2 gitu. Sesuai contoh itu ya, Pak ya? Sesuai contoh. Ada 4 paragraf. Ini kan paragraf 1 nih. Ya. Introduction. Paragraf kedua itu supporting paragraf nih. Yang ketiga, paragraf ketiga supporting paragraf 2. Yang Intinya terakhir lengkap sampai konklusi itu ya, Pak ya? ya, konklusi. Cuman Iya. lengkap dengan konklusi ini hanya bentuk poin-poinnya saja ya, tidak usah dituliskan lengkap. Iya. Karena harapannya nanti tulisan lengkap itu ya pertemuan berikutnya, karena nanti saya ingin menjelaskan lebih dalam lagi. Jadi harapannya pertemuan kali ini lebih kepada poin-poinnya saja. Kalian nanti pakai bahasa Inggris ya, jangan bahasa Indonesia, karena langsung praktis ini. Bisa awalnya pakai bahasa Indonesia, nanti diterjemahkan ke bahasa Inggris. Karena kemarin ada yang bilang pengen praktis bahasa Inggris, Pak. Ya, ini waktunya langsung praktik bahasa Inggris nulis ya. Siapa tahu nanti kalian kalau udah menulis bahasa Inggris dengan bagus, status kalian di FB atau di IG itu berbahasa Inggris kali-kali lah. Gitu ya. Ada yang masih bertanya lagi? Bebas ya Pak ya judulnya Pak? Jadi inti dari tugasnya ini. Bebas berarti. Kenapa? Introduction-nya berarti kita bikinnya bebas, judulnya sesuai yang kita inginkan gitu kan, Pak? Iya, sesuai dengan tema ini. Kalau yang sebelumnya ini kan temanya tentang penting mempelajari bahasa Inggris. Jadi bahasanya alasan saya mempelajari bahasa Inggris. Yang tugas ini kan why is important to have a friend, memiliki teman. Jadi alasannya adalah kenapa penting memiliki teman. Jadi penjelasannya tentang pembukaan ini harus mencerminkan kenapa pentingnya memiliki teman. Sederhana aja, apa namanya, penjelasannya. Intinya, maksudnya pembahasannya juga bahasanya mudah, kenapa penting memiliki teman. Baik, itu saja. Ada pertanyaan lagi? Udah cukup, Pak.